Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa untuk menjelaskan dan bisa dikasih kesempatan mengisi untuk ujian mata kuliah ushul fikih. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Nurhaliza, NPM 230-331. Saya akan bacakan jawaban dari mid semester mata kuliah ushul fikih Buya Andi. Baik, di sini nomor 1 pertanyaannya, jelaskan pengertian ushul fikih. Yang B, jelaskan objek kajian ushul fikih. Yang C, jelaskan tujuan dan fungsi dari ushul fikih. Baik, saya akan menjawab yang nomor 1 bagian A-nya, yaitu pengertian, jelaskan pengertian ushul fikih. Sini ada terbagi 2. Yang pertama adalah menurut Imam Al-Baidawi menyatakan ushul fikih sebagai pengetahuan tentang dalil fikih secara umum atau menyeluruh. Menurut Syekh Kamaluddin bin Himam dalam kitab Tahril mendefinisikan ushul fikih sebagai pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana atau alat untuk mengendali hukum haram. Yang B-nya yaitu jelaskan objek kajian ushul fikih. Dari definisi ushul fikih, menurut Abdullah bin Al-Baidawi dapat dipaparkan 3 masalah pokok yang akan dibahas dalam ushul fikih, yaitu tentang sumber dan dalil hukum, tentang metode istinbat, dan tentang ijtihad. Berpegang pada pendapat Al-Ghazali, objek pembahasan ushul fikih ada 4 bagian. 1. Pembahasan tentang hukum syarak dan yang berhubungan dengannya, seperti hakim, mahkum fit, dan mahkum al-lail. Yang kedua, pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil. Yang ketiga, pembahasan tentang mengistinbatkan hukum dari sumber-sumber dalil. Yang keempat, pembahasan tentang ijtihad. Meskipun yang menjadi objek bahasa ushul fikih ada 4, namun Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa yang menjadi inti objek kajian ushul fikih adalah tentang 2 hal, yaitu dalil-dalil secara global dan tentang al-ahkam atau hukum-hukum syarak. Yang menjadi objek bahasa ushul fikih adalah sifat-sifat endesial dari berbagai macam dalil dalam kaitannya dengan penetapan sebuah hukum, dan sebaliknya, sebagaimana tetapnya suatu hukum dengan dalil. Yang C, jelaskan tujuan dan fungsinya. Saya akan bacakan tujuannya dulu. Tujuan ilmu ushul fikih adalah menerapkan kaidah-kaidahnya dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syarak, dan ditunjuki dalil itu. Bahkan tujuan utama dari ushul fikih adalah untuk mencapai dan mewujudkan sesuatu yang dimaksud syarak adalah ulama. Dimaksud syarak. Ada ulama berkata, barang siapa yang memelihara usul, tentulah dia akan sampai kepada maksud, dan barang siapa memelihara qawaid, tentulah dia akan mencapai maksud. Baik, saya akan bacakan fungsi dari ushul fikih. 1. Dengan mempelajari ushul fikih akan memungkinkan untuk mengetahui dasar-dasar para mujtahid masa silam dalam membentuk pendapat fikihnya. Yang kedua, dengan studi ushul fikih, seorang akan memperoleh kemampuan untuk memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan hadis-hadis hukum dalam sunnah Rasulullah, kemudian mengistinbatkan hukum dari 2 sumber tersebut. Dengan
Ketiga, dengan mendalami usul fikih, seorang akan mampu secara benar dan lebih baik melakukan muqarramat al-muzahib al-fiqhiyah. Baik, itu jawaban nomor 1. Sekarang masuklah nomor 2, yaitu pertanyaannya, jelaskan sumber hukum Al-Quran, jelaskan sumber hukum sunnah, jelaskan sumber hukum ijma, jelaskan sumber hukum qiyas. Baik, saya akan menjawab yang yaitu jelaskan sumber hukum Al-Quran. Sumber utama hukum Islam, sumber-sumber hukum yang lain juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang dikandung dalam Al-Quran. Katakanlah, ijma dan qiyas tidak boleh melenceng dari sumber utama, yaitu Al-Quran. Salah satu hukum yang bisa langsung ditarik dari Al-Quran adalah hukum tentang riba, di mana Allah berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhayyatuhu syaitanu minam massih, dzalika biannahum qalu innama bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah, faman 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dalam ayat tersebut secara jelas dan tegas Allah mengharamkan adanya praktik riba. Baik, itu adalah yang A, dan sekarang saya akan bacakan yang B. Jelaskan sumber hukum sunnah. Sumber utama mengatakan bahwa as-sunnah menempati urutan yang kedua setelah Al-Quran. Jadi as-sunnah adalah semua bentuk perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Yang C, ijma. Sumber hukum ijma ketiga. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Secara istilah, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Rasulullah SAW untuk menentukan solusi dari sebuah masalah dalam perkara agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa semua ijma tidak boleh bertentangan dalam Quran dan Sunnah. Yang D, qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat adalah qiyas. Qiyas menurut istilah usul fikih ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah. Dan qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang. Baik, itu pertanyaan yang kedua. Sekarang masuklah pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan metode ijtihad, jelaskan metode istibhab, jelaskan metode al-marsalah dan marsalah. Baik, saya akan menjawabnya. Yang pertama adalah A. Yang A adalah metode ijtihad. Ijma itu ada terbagi tiga, yaitu ijma adalah persatuan untuk kesesuaian pada hal para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak dapat ketentuan di dalam Al-Quran dengan sunnah dengan hal lain, suatu tempat di suatu masa. Yang kedua yaitu qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak dapat ketentuannya di dalam Al-Quran dengan as-sunnah dengan hal lain. Yang ketiga, istidlal adalah menarik kesimpulan dan dua hal yang berlainan. Itu yang A. Dan sekarang yang B, yaitu metode istibhab, yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlaku sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah.
Mayoritas mengikuti Maliki, Syafi'i, Ahmad, dan sebagai ulama Hanafi menyatakan bahwa istibhab adalah jadi hujjah selama tidak ada dalil yang merubah, dan sebagian besar ulama mutaqarririn juga demikian. Sementara segolongan dari ulama mutaqallimin seperti Hasan al-Basri menyatakan bahwa istibhab tidak bisa jadi hujjah karena untuk menetapkan hukum yang lama dan sekarang harus berdasarkan dalil. Yang C yaitu al-maslahah dan mursalah. Menurut istilah ulama usul fikih ialah sesuatu yang mengandung kemaslahatan didasarkan oleh hukum sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal. Untuk memudahkan memahami maslahat dan mursalah, ini dapat dilihat dari contohnya. Ada 3 contoh. Yang pertama, kebijakan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam memushafkan Al-Quran, memerangi orang yang membangkang membayar zakat, menunjukkan Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Yang kedua, dicetak mata uang untuk memudahkan dalam bermuamalah. Yang ketiga, adanya penjara bagi orang jahat untuk mengurangi kejahatan yang kemudaratan. Baik, itulah yang dapat saya jawab dari ujian mid semester ini. Mudah-mudahan Buya dapat memaklumi apa yang saya sampaikan ini, dan ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya tunjukkan hasil jawaban saya.